warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dea Saputri, mahasiswa potensi Universitas Mercu Buana Merauke. Di video kali ini, saya akan membahas materi obligasi syariah. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Pengertian obligasi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, dasar hukum obligasi syariah. Yang pertama, Surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Surat Al-Isra ayat 34. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 tentang obligasi syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 33 DSN MUI 9 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kelima, Fatwa DSN MUI nomor 41 DSN MUI 3 tentang obligasi syariah ijarah. Yang keenam, Fatwa DSN MUI nomor 59 DSN MUI 5 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang terakhir, yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Jenis-jenis obligasi syariah. Ada beberapa jenis obligasi yang dikenal dalam pasar modal Indonesia. Antara lain, yang pertama, berdasarkan penerbitan. Yang kedua, berdasarkan jaminan. Yang ketiga, berdasarkan jenis kupon. Yang keempat, berdasarkan peringkatnya. Yang kelima, berdasarkan call future. Dan yang terakhir, yang keenam, berdasarkan konversi. Jenis-jenis obligasi yang dilarang. Hasil keputusan Muktamar ke-6 Majelis Maj'al Al-Fiqh Al-Islam yang diselenggarakan di Jeddah, Saudi Arabia tahun 1410 Hijriah menetapkan bahwa yang pertama, obligasi yang mencerminkan membayar harganya serta bunga yang dinisabahkan kepada harga tersebut atau disertai manfaat yang disyaratkan adalah haram secara syar'i baik pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Yang kedua, zero coupon bonds juga diharamkan karena termasuk pinjaman yang dijual dengan harga rendah dari harga atau nilai nominalnya. Yang ketiga, obligasi berhadiah juga diharamkan karena merupakan pinjaman yang disyaratkan adanya manfaat atau tambahan bagi para pemberi utang secara global atau bagi sebagian mereka dengan tidak ditentukan secara pasti siapa orangnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, sebagai alternatif dari obligasi yang diharamkan, baik pengeluaran, pembelian, maupun pengedarannya adalah obligasi yang didasarkan pada prinsip mudharabah. Jenis-jenis obligasi yang dibolehkan. Ada dua jenis obligasi yang beredar, yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Masing-masing disahkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 33 DSN MUI 9 2002 dan Fatwa DSN MUI nomor 41 DSN MUI 3 2004
Adapun kaidah syariah untuk obligasi syariah ini. Yang pertama, bersifat mudharabah karena tidak harus menanggung rugi. Yang kedua, dapat menerima pembagian dari pendapatan atau revenue sharing, di mana emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. Yang ketiga, dapat dijual di bawah harga paru atau modal awal kalau perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, perubahan nilai pasar bukan perubahan jumlah utang. Materi selanjutnya adalah prinsip dan karakteristik obligasi syariah. Secara umum, prinsip dan karakteristik obligasi syariah adalah: yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah. Pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok. Yang kedua, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Ketiga, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan tingkat rasio bagi hasil atau nisabah yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Sekian pembahasan materi obligasi syariah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like videonya. Terima kasih.